Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Api-Api Official. Oke, untuk video kali ini saya akan coba menelusuri titik pusat air ya, atau tanggul yang terkena dampak oleh banjir bandang mungkin sebulan yang lalu, kalau enggak 3 minggu yang lalu ya, yang mengakibatkan para petani tidak bisa lagi mengairi sawah-sawahnya, empang-empangnya, dan ya istilahnya cukup banyak lah dampaknya. Dan mudah-mudahan dengan video ini bisa sampai ke para donatur, para relawan yang berbaik hati untuk memberikan bantuan ya, untuk membenahi tanggul-tanggul di daerah kami ya, terutama untuk pemerintah. Soalnya di daerah kami itu mayoritas ya bagian petani ya. Jadi kalau misalkan sawahnya tidak bisa diairi, ya bisa ada kemungkinan ya mungkin untuk beberapa tahun ke depan tidak bisa lagi digarap ya. Mungkin kalau di musim penghujan masih bisa sih digarap, bisa ditanemin palawija ya, istilah semacam jagung, cabai, sayuran segala macam. Tapi untuk padi sendiri nggak bisa, karena kalau tumbuhan padi itu benar-benar memerlukan memerlukan pengairan ya. Oke, kita akan telusuri semua titik-titik dan tanggul yang jebol gara-gara bencana banjir bandang itu, yang mengakibatkan para petani tidak bisa mengairi lahan-lahannya. Ikutin saya terus ya. Ini salah satu saluran airnya ya, yang sekarang sangat rimba sekali ya. Udah nggak dibersihin lagi karena titik airnya, sumber airnya terputus, nggak bisa mengalir lagi. Sekarang saya akan coba menelusuri ke sumbernya ya, segimana parahnya sih sehingga air tidak bisa mengalir untuk mengairi sawah-sawah para petani. Ini sumber airnya yang udah tertimbun ya sama longsor, dan tempat yang harus dibenahin segini luasnya ya. Sumber airnya di situ tadinya, titik airnya, tanggulnya itu untuk mengalirkan ke daerah sini. Nanti saya akan coba menunjukkan sawah-sawah yang terdampaknya. Nih, ini saluran airnya tadinya ke situ. Ini menuju Kampung Gertengah. Dan saya akan coba telusuri semua titik air yang kena dampak. Dulunya tanggul itu berada di daerah sini nih, persisnya di sini. Tanggulnya itu, dimana air ini mengalir ke hilir mengikuti saluran yang berada di sini nih, di sini. Terus dia menuju ke sono no. Tadi saya ada berada di sono saya. Nah, ini titik utamanya. Dikarenakan sekarang tanggulnya hilang, jadi para petani nggak bisa lagi mengairi sawahnya. Entah kapan dan bagaimana ini untuk memperbaikinya. Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah ataupun dermawan, relawan yang ya, para donatur yang berbaik hati untuk membenahi saluran ini, karena ini sangat penting untuk para petani. Gara-gara terjadinya banjir bandang dan terjadi longsor nih, longsornya di situ tuh, longsornya di situ, sehingga menggaruk tanggul yang ada di sini. Untuk para relawan, dermawan, dan para pemerintah juga, saya harapkan, mohon kalian para penonton berkenan untuk meng-share video ini ya. Siapa tahu ini sampai ke orang yang tepat, yang benar-benar ingin membantu kami semua. Dan saya akan coba menelusuri titik-titik yang lain. Ini baru titik yang pertama ya, saya akan coba telusuri titik yang lainnya.
ikuti saya terus. Ini sebagian sawah yang udah tidak terairi lagi ya. Ini bisa saya injak sekarang karena saking keringnya. Jadi pengairan ini selain di pusatnya, di tanggulnya itu, di jalurnya juga yang mengarah ke hilir tuh tertiban longsor juga tuh. Jadi susah juga untuk membenahinya. Ini harus benar-benar ada bantuan ekstra ya. Ini salurannya benar-benar kering kerontang sekarang tuh, nggak ada air sama sekali. Jadi bagaimana bisa para petani mengairi sawahnya? Sangat kering ya, nggak ada air sama sekali. Ini titik sawah yang tidak bisa diairi lagi dengan air dari tanggul yang tadi ya, karena jebolnya tanggul. Jadi air tidak bisa lagi disalurkan ke sini. Dan ini masih jauh lagi, banyak lagi ke sononya. Ini cuma sebagian kecil saja yang benar-benar kering. Ini juga masih beruntung, masih banyak beberapa tanaman padi yang bisa tumbuh karena adanya hujan. Tapi saya nggak bisa membayangkan gimana kalau hujan udah nggak turun lagi. Jadi mohon kepada para dermawan, para pemerintah untuk segera memberikan, harap maulah istilahnya, sudi memberikan bantuan ke wilayah kami. Inilah pertumbuhan padi yang kekurangan air ya, yang kekeringan. Mungkin kalau udah agak besar mah kekeringan juga masih bisa dipertahankan karena ini padinya masih kecil, jadi pertumbuhannya dipengaruhinya gitu. Sekarang saya akan coba menelusuri titik tanggul air atau pusat air yang terkena dampak banjir bandang berikutnya ya. Ikuti saya terus. Satu lagi titik bendungan, titik pusat air yang untuk mengairi sawah yang jebol ya karena banjir bandang yang tanggal 27 bulan November itu ya. Ini salah satunya. Oh. Jebol ya. Ini saluran airnya. Sekarang udah nggak ada airnya lagi. Bekas banjir bandangnya ini. Ini salurannya. Dan ini sungai yang dibendungnya. Jadi kalau misalkan tidak ada bantuan dari pemerintah ataupun dermawan-dermawan, sangat susah juga ya untuk menaikkan air ke saluran ini. Dan ini sawah yang terkena dampaknya ya, ada di daerah Slawi, ke sana arah Cibangkong juga, bahkan lebih jauh lagi ini mah bisa mengairi sawah-sawah yang ada di Kampung Neglasari, Negla, Sukasirna, Nangkong, bahkan sampai kecamatan. Jadi untuk kalian yang menonton video ini, tolong di-share ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini segera di daerah kami dapat bantuan. Sampai sini nih, sampai ke sana sawah yang tidak terairi itu. Ini baru titik kedua ya. Saya akan coba mendatangi dan menelusuri titik ketiga, di mana tanggul air yang mengairi sawah jebol. Saya ada di titik ketiga, titik tanggul air yang jebol ya. Ini titik ketiga nih yang mengairi ke daerah Kampung Cibangkong, Gertengah, dan Jumre.
Astagfirullah, ini benteng tanggul yang dari titik kedua bisa hanyut ke sini ya, terbawa. Ini besi-besinya juga nih, tuh besi-besinya ini bisa terbawa oleh aliran sungai waktu banjir bandang. Ini bendungan air yang mengalirkan ke saluran pesawahan daerah Cibangkong, Tegar Tengah, dan Jumre. Oh, sekarang porak-poranda ya. Selain tertimpan longsor, juga di sini diterjang banjir bandang sehingga salurannya hilang. Jadi ini sungainya pindah ke sawah nih. Padahal tadinya tanggulnya itu di sebelah sini nih. Jadi ke sono ketutup sekarang sama longsor yang di atas. Oh. Mungkin ini kalau tanpa bantuan dari pemerintah ataupun relawan dermawan donatur, mungkin sedikit sulit ya untuk dibenahinya. Makanya untuk kalian para penonton, saya harap mau nge-share ya video ini. Siapa tahu gara-gara ada video ini, bantuan ke daerah kami secepatnya datang ya. Dan saya akan terus menelusuri titik-titik bendungan pusat air yang mengairi sawah, pesawahan masyarakat. Sangat porak-poranda ya. Inilah saluran airnya. Sekarang selain kering juga dangkal ya, karena tertimbun longsor. Tuh, wah, tak kapan ini bisa dibenahinya. Kasihan para petani di mana sawahnya tidak dapat lagi diairi ya. Saya berharap secepatnya menemukan solusinya untuk membantu para petani. Oh, ini salurannya. Yang ada juga cuman genangan air. Mungkin ini dari genangan air hujan karena nggak ada serapan ya. Jadi menggenang, ini tidak mengalir ya airnya. Ini benar-benar diam. Ini genangan dari air hujan ini. Ini salah satu jembatan yang terbawa oleh banjir bandang juga ya. Selain titik pusat air, ini juga jembatan nih. Ini udah dibenahi lagi sama masyarakat karena masyarakatnya lebih sigap kali ya. Karena ini menghubungkan Kampung Cibangkong dengan Kampung Selawi dan Kampung Jenjing. Salurannya ya, saluran air dari bendungan yang ketiga yang kena dampak banjir bandang. Ini sebagian kecil sawah yang kekeringan ya, dampak dari bendungan yang ketiga. Selain di pusatnya terguras longsor sama banjir bandang, di sini juga tertiban longsor juga loh. Jadi sangat kesulitan masyarakat untuk membenahinya. Ini sawah-sawahnya kering, nggak ada air sama sekali, tapi masih beruntung masih tergolong ada
sekarang saya akan menuju titik longsor dan titik bendungan air yang mengairi sawah, titik yang keempat ya. Ini titik bendungan yang keempat yang mengalirkan air ke pesawahan para petani ya. Ini juga jebol juga nih, dimana yang kena dampaknya lebih banyak lagi yang ini. Itu tanggulnya loh. Saya berada di atas dan alhamdulillah untuk jalan sendiri ini udah mulai dibenahi ya sama uluran masyarakat dan dari bantuan pemerintah juga. Buat kalian yang merasa tersentuh hatinya untuk memberikan bantuan ke daerah kami, silahkan kunjungi langsung ke daerah kami yang berada di Kecamatan Karangtengah, di Desa Cintamani, Cinta Lama dan Saringin ya. Nih saluran airnya hilang, udah nggak bisa disaluri lagi sama air karena tanggungnya jebol. Ini saluran airnya sekarang dipenuhi dengan batu-batu besar. Tuh. Ini posisinya tepat di mana ada peternakan ayam yang terguras, yang habis, nggak ada bekasnya sama sekali, dan satu rumah di sini dulunya ada satu rumah dan 4 lokal peternakan ayam ya. Sekarang nggak ada dan air pun nggak bisa dialiri lagi. Ini salurannya. Saluran airnya ini. Ini benar-benar kering sawahnya ya. Ini sebagian daerah sawah yang terkena dampak oleh jebolnya tanggul yang keempat ya. Masih luas lagi nih, sampai ke daerah Jumre juga ini. Sama dengan titik yang ketiga juga nyampe ke Jumre. Sama ini juga luas lagi dampaknya. Seperti ini sawah yang terdampak karena bendungannya jebol, tanggulnya benar-benar kering kerontang. Untuk ngoyo saja sampai pakai saku kecil ya. Ini yang terkena dampak dari tanggul yang keempat ya. Luas ini sampai dijadikan kebun. Ini kemarin masih padi nih. Benar-benar terdampak sekali ya. Inilah titik pusat bendungan yang jebol, titik yang kelima ya. Keadaannya parah. Kalau tanpa bantuan dari pemerintah ataupun dermawan-dermawan agak sedikit mustahil dibenahin juga ini. Ini bagian sawah yang tersapu. Ini salurannya nih. Salurannya ini titik yang kelima yang jebol. Jadi inilah kondisi salurannya yang terdampak karena bendungannya jebol. Sekarang kering, dan ini sawah-sawah yang terdampaknya nih benar-benar sangat luas
bisa nyampe puluhan hektar atau ratusan hektar, karena gara-gara tanggul yang jebolnya itu dari keseluruhan bisa mencakup sampai ke kecamatan Kauni, dan posisi tanggul yang jebolnya adalah di kecamatan Karangtengah. Sekarang salurannya juga udah nggak terawat ya, karena masyarakat juga malas mungkin untuk membenahinya. Kalau misalkan di tanggulnya di titik pusatnya airnya nggak ada. Di titik yang kelima ini yang kena dampak lebih luas lagi.